Salam jumpa bersama saya Marta Lena dalam pembelajaran fisika tentang karakteristik gelombang mekanik. Yang pertama adalah definisi gelombang mekanik. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang bisa diamati dengan mudah. Contohnya gelombang air laut akibat hembusan angin. Tentu adik-adik sering bermain ke laut atau pernah melihat air laut, gelombang air laut. Selama merambat, gelombang akan memindahkan energi tertentu dari satu tempat ke tempat lain. Namun demikian, medium perambatan gelombang tidak ikut berpindah. Nah, yang berikut macam-macam gelombang. Ada berapa macam gelombang yang adik-adik tahu? Gelombang ada 3 macam. Yang pertama berdasarkan medium rambatannya, yang kedua berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, dan yang ketiga berdasarkan amplitudo. Kita bahas satu persatu. Berdasarkan medium rambatannya, gelombang itu dibagi menjadi 2, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah, apa itu gelombang mekanik? Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan atau memerlukan medium dalam perambatannya. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Contoh dari gelombang mekanik itu adalah gelombang bunyi, gelombang tali, gelombang air laut, dan sebagainya. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah contohnya seperti gelombang cahaya, gelombang radio, sinar X, sinar gamma, inframerah, dan ultraviolet. Yang berikut kita bahas tentang macam gelombang berdasarkan arah getar dan arah rambatnya. Berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, gelombang dibagi menjadi 2. Yaitu apa saja? Gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Contoh gelombang transversal itu seperti gelombang pada tali. Ciri dari gelombang transversal itu adanya bukit dan ada lembah. Satu panjang gelombang untuk gelombang transversal adalah jarak antara satu bukit dan satu lembah atau jarak antara dua puncak yang berdekatan atau jarak antara dua lembah yang berdekatan. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya atau gelombang yang arah getarnya sejajar atau berimpit dengan arah rambatnya. Ciri dari gelombang longitudinal adalah adanya rapatan dan renggangan. Nah, berikut adalah gambar ini, ada gelombang longitudinal, ini rapatan, renggangan. Jarak antara satu rapatan dan satu renggangan itu adalah satu panjang gelombang untuk gelombang longitudinal, atau jarak antara dua rapatan yang berdekatan atau jarak antara dua renggangan yang berdekatan.
Macam-macam gelombang yang terakhir berdasarkan amplitudonya. Berdasarkan amplitudo, gelombang dibagi menjadi berapa? Menjadi 2, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Gelombang berjalan, apa itu gelombang berjalan? Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Artinya setiap titik yang dilalui gelombang amplitudonya selalu sama besar. Contoh gelombang berjalan itu seperti gelombang air laut. Sedangkan gelombang stasioner adalah, apa itu gelombang stasioner? Gelombang stasioner adalah perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul yang amplitudonya dan frekuensinya sama, tetapi arah lambatnya berlawanan. Nah, yang berikut adalah besaran-besaran gelombang. Apa saja besaran-besaran dari gelombang itu sendiri? Besaran-besaran dari gelombang itu ada amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, periode gelombang, cepat lambat gelombang. Nah, apa itu amplitudo? Amplitudo adalah simpangan maksimum gelombang. Satuan dari amplitudo itu apa ya? Satuannya adalah meter. Yang kedua, panjang gelombang atau simbolnya lambda. Ini seperti ini simbol dari panjang gelombang. Kemudian yang berikut panjang gelombang tadi sudah dijelaskan di depan. Yang berikut tentang frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang terbentuk setiap detik. Rumusnya rumus dari panjang frekuensi itu adalah F sama dengan N per T. N adalah banyaknya gelombang atau jumlah gelombang yang terbentuk, F adalah frekuensi, dan T adalah waktu tempuh gelombang. Yang keempat, periode gelombang. Periode ini disimbolkan dengan T besar. Periode adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang. Periode juga bisa didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan gelombang untuk melakukan satu kali putaran. Bagaimana rumus dari periode gelombang itu? T sama dengan N per T atau T sama dengan 1 per F. T yang dimaksud di sini adalah 1 per N per T ini maksudnya adalah T kecil. Adik-adik harus bisa membedakan antara T besar dan T kecil. T besar ini adalah panjang gelombang dan T kecil ini adalah waktu. Yang terakhir adalah cepat lambat gelombang. Apa itu cepat lambat gelombang? Cepat lambat gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap satuan waktu. Dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan lambda per T. Nah, T di sini adalah periode. Yang dimaksud di sini adalah periode. Atau V sama dengan lambda kali F. Nah, yang terakhir adalah tentang sifat-sifat gelombang. Sifat-sifat gelombang itu ada refleksi atau pemantulan, pembiasan atau refleksi, interferensi, difraksi atau pelenturan, dan polarisasi. Nah, demikian materi kali ini. Sekarang kita lihat, kita latihan soal.
Soalnya adik-adik catat ya. Gelombang air laut nomor 1, gelombang air laut mendekati perahu dengan cepat rambat 10 meter per sekon. Jika jarak antara dua puncak gelombang yang berdekatan adalah 2 meter, tentukan periode dan frekuensi gelombangnya. Yang kedua, nomor 2 adalah dua buah gabus berada di puncak gelombang. Keduanya bergerak naik turun di atas permukaan air laut sebanyak 20 kali dalam waktu 4 detik mengikuti gelombang air laut. Jika jarak kedua gabus 100 cm dan di antaranya terdapat 2 lembah dan 1 bukit, maka tentukan frekuensi gelombang dan cepat rambat gelombangnya. Nah, silakan adik-adik mengerjakannya dan semoga video ini bermanfaat dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih.